Halo channel, welcome back to my guys. Hari ini gue bakal menceritakan pengalaman vaksin gue lagi. Vaksin yang bakal gue pakai adalah vaksin AstraZeneca. Nah, buat kalian-kalian nih yang belum pada nonton video dosis pertama gue, bisa nonton video itu dulu. Nanti link video akan gue taruh di deskripsi. Jadi sebenarnya gue udah ngevlog, cuma setelah gue cek footage-nya, itu ternyata footage-nya terlalu sedikit ya. Jadi kali ini konsepnya gue bakal story-story aja ke kalian. Jadi video ngoceh kayak gini aja sih. Gue itu vaksin dosis kedua pada tanggal 8 September 2021. Jadi gue suntik vaksin di puskesmas. Dan kali ini tuh konsep antriannya agak beda sama yang dosis sebelumnya. Jadi konsepnya itu kita bisa ambil nomor dulu, tapi pagi-pagi. Gue datang tuh jam 6 pagi, masih koloran tuh. Niatnya sih gue biar dapet nomor yang awal-awal lah. Tapi ujung-ujungnya gue dapet nomor antrian 50. Gue udah datang jam 6 nih. Nah, berarti kan nih yang di atas 50 ini kan udah pada ngantri dari subuh ya. Gue nggak tahu ya, apa ini puskesmas gue doang atau emang semua puskesmas itu masih ngandelin yang namanya siapa cepat dia dapat. Setelah gue dapet nomor antrian, gue lanjut ke daftar ulang. Nah, pas daftar ulang ini, apesnya lagi gue lupa bawa surat vaksin yang dosis pertama. Ya, akhirnya gue terpaksa buat pulang dulu buat nyari dan ngambil surat vaksin pertama gue. Padahal tuh gue udah nunjukin sertifikat vaksin gue di app Peduli Lindungi. Gue juga pernah nge-scan surat vaksin dosis pertama gue buat jaga-jaga. Gue tunjukin dan mereka tetap nyuruh gue buat ngeprint atau ngefotokopi surat itu. Gue kalau boleh saran ya, ada teknologi namanya internet. Dan itu sudah disediakan aplikasi namanya Peduli Lindungi. Peduli Lindungi ini kan sebenarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam segala hal yang berkaitan dengan pandemi, COVID, dan vaksin. Nah, terus aplikasi ini tuh buat apaan kalau ujung-ujungnya tuh yang diminta fotokopi KTP lagi, fotokopi sertifikat vaksin lagi, buat masuk mall sih bisa. Akhirnya setelah gue ngeprint surat vaksin gue dan gue lanjut buat daftar ulang, itu akhirnya gue disuruh nunggu. Vaksin itu baru dimulai jam 8 dan gue tuh baru dipanggil kira-kira jam setengah 10 lah. Ya lama sih sebenarnya nunggu 1,5 jam. Cuma karena gue nunggunya sambil nge-scroll IG, TikTok gitu, ya jadinya gak berasa. Selesai ngantri, kita langsung masuk ke pos yang pertama, yaitu pos dimana kita dicek tensi, dicek tinggi badan, berat badan, sama kayaknya dicek nitrogen juga. Nggak tahu tuh nitrogen atau oksigen. Ya pokoknya itulah, pokoknya yang alat itu ditaruh di jari terus cet gitu. Ya kayaknya sih dua-duanya deh. Setelah selesai di pos pertama, kita lanjut ke pos kedua. Nah, pos kedua ini adalah tempat di mana kita konsultasi ke dokter. Nah, di sini kita ditanyain segala macam. Ya, pokoknya intinya si dokter ini memastikan apakah kondisi fisik kita saat itu aman untuk divaksin atau tidak. Lanjut, setelah selesai di pos 2, kita lanjut ke pos 3. Nah, pos 3 ini adalah pos tempat penyuntikan. Pos penyuntikan ini kita disuntik, ya jelas. Kalau di tempat gua itu ada 2 bilik, satu buat Sinovac, satu lagi buat AstraZeneca. Di pos ketiga ini sebenarnya ada kejadian menarik ya. Jadi di pos 3 ini gua nggak berani ngambil footage karena gue digodain. Jadi di bilik itu isinya ibu-ibu semua, termasuk yang nyuntik. Di situ gue ditanyain lah macem-macem, sekolah di mana, rumah di mana. Terus gue juga dibilang kalau gue tuh ganteng. Ya singkat cerita, ujung-ujungnya gue malah disuruh kenalan sama salah satu anak dari si ibu-ibu yang ada di bilik itu kan. Ya gue risih lah. Akhirnya gue bilang aja kalau gue tuh udah punya cewek. Padahal mah cewek ada sih. Cuma ya gitulah. Setelah selesai di pos 3, kita lanjut ke pos keempat yang juga merupakan pos terakhir. Di sini kita cuma ngambil surat keterangan kalau kita sudah selesai vaksin dosis kedua. Nah, kali ini agak berbeda nih. Kalau di dosis pertama kan gue dapat obat tuh. Nah, kali ini
gue nggak dikasih obat sama sekali. Ya menurut gue reasonable sih, karena ada juga beberapa dari temen gue yang mereka cerita kalau sama-sama AstraZeneca, tapi mereka nggak merasakan gejala demam-demam gitu. Dan menurut gue sayang aja kalau udah dikasih obat terus nggak diminum kan. Apalagi kan paracetamol ini gampang ya buat dicari. Kita bisa nyari di minimarket terdekat ataupun apotek terdekat. Sekarang gue akan menceritakan pengalaman gejala gue. Gejala yang gue rasakan itu kurang lebih sama. Cuma emang gejala yang gue alami sekarang tuh lebih ringan. Tapi secara durasi itu malah lebih panjang. Pas gue pulang dari puskesmas, itu gejala pertama yang langsung gue rasakan adalah gue ngerasa pusing-pusing. Sebenarnya gue nggak tahu ya, gue tuh pusing apa karena efek dari vaksin, Atau karena gue habis cek kripto gue dan gue sadar kalau gue bodoh karena gue nggak belajar dulu sebelum main kripto, dan akhirnya sekarang gue makin miskin. tapi kayak karena vaksin sih. Pas gue ngerasa pusing, gue langsung inisiatif sendiri buat tidur. Jadi biar gue cepet tidur, gue langsung ke kasur, pasang headphone, setel Mozart, Beethoven, dan kawan-kawan. Tapi ternyata tetap susah buat gue untuk tidur, karena jamnya juga bukan jam tidur ya. Akhirnya gue ganti playlist gue, Murotal Surah Al-Baqarah full, dan itu videonya 2 jaman. Tapi 3 menit gue udah tidur. Setelah tidur, gue bangun tuh kira-kira jam 1 siang. Pusing-pusing yang gue rasakan sebelumnya itu udah hilang. Ya berarti Al-Baqarahnya berhasil. Habis itu, gejala yang selanjutnya gue rasakan adalah meriang-meriang. Itu kira-kira maghrib lah. Karena gue udah apal, kalau habis meriang nih biasanya gue demam. Akhirnya gue langsung minum Panadol biru, terus gue tidur. Ternyata bener aja tuh perkiraan gue. Gue bangun kira-kira jam 1 atau 2-an. Dan pas gue bangun itu badan gue panas banget. Tapi nggak separah pas dosis pertama. Karena kalau pas dosis pertama itu gue tuh bener-bener sampai guling-guling karena gue nggak tahan sama panasnya. Ya kali ini demamnya nggak separah dosis pertama lah. Karena gue masih bisa nonton video YouTube di HP biar gue bisa tidur lagi. Gue bangun lagi subuh dan ternyata badan gue masih panas juga. Kira gue sholat bentar, terus gue tidur lagi. Terus gue bangun lagi kira-kira jam 8-an. Dan badan gue masih demam juga. Walaupun gak separah semalamnya ya. Terus ya udah gue makan aja, gue makan, minum obat, terus gue tidur lagi. Bangun jam 11. Pas gue bangun jam 11-an ini, badan gue udah mulai agak enak tuh. Gue udah mulai fresh, badan gue juga udah gak terlalu panas, dan gue bisa melanjutkan aktivitas gue seperti biasanya. Besoknya, H+2, gue udah ngerasa sehat, kayak normal aja, biasa. Ya pada saat itu gue udah mulai olahraga ringan lah, karena gue ngerasa kalau nggak bakal muncul gejala lagi setelah ini. Dan ternyata gue salah. Besoknya lagi, itu hari Sabtu siang, badan gue tuh tiba-tiba ngerasa meriang lagi. Terus gue demam. Dan demamnya ini lumayan lama ya, sampai kira-kira Minggu malam tuh panasnya baru mulai reda. Ya untungnya itu pas weekend ya, jadi gue bisa tidur seharian buat istirahat. Pas hari Seninnya itu demam gue udah bener-bener hilang dan badan gue udah mulai fresh lagi. Cuma muncul satu lagi nih masalah, gue jadi mencret-mencret. Karena selama Sabtu Minggu pas gue demam itu nafsu makan gue turun banget. Jadi gue jarang makan, tapi gue selalu minum. Jadi air masuk terus tuh. Tambah lagi gue juga minum Pocari yang 1,5 liter tuh ya. Berfungsi sih, ya cuma ujung-ujungnya gue jadi mencret-mencret. Menurut gue mencret-mencretnya ini lumayan parah sih. Karena bahkan gue aja sampai cepirit sekali. 2 kali. Karena terlalu banyak cairan tubuh yang keluar, akhirnya badan gue jadi lemes lagi tuh. Sampai Senin malam. Hari Selasanya gue masih mencret, tapi badan gue tuh udah mulai nggak terlalu lemes lah. Tapi tetap gue belum berani buat kentut, karena takutnya kalau gue kentut nanti ada yang join kan. Ya tau lah. Besoknya itu H+1 minggu, pas gue udah nggak mencret-mencret, gue bener-bener merasa sehat, udah nggak mencret lagi, dan nggak ada lagi tuh gejala-gejala yang macam-macam lagi. Jadi sejak itu gue menyatakan bahwa kalau gue sudah sembuh, sudah sehat lah. Ya jadi begitulah pengalaman vaksin dosis kedua gue.
Gue kira dosis kedua ini bakal lebih aman, lebih damai ya. Tapi ternyata lebih dramatis loh. Dan akhirnya sekarang Gue sudah resmi menamatkan vaksin AstraZeneca. buat virus-virus COVID yang ada di luar sana, udah vaksin nih bos. Senggol dong. Enggak lah, bercanda. Sekali lagi gue ingatkan kalau semua gejala yang gue rasakan itu sifatnya subjektif. Jadi belum tentu terjadi di kalian. Bisa aja kalian gejalanya lebih ringan, bisa juga lebih berat. Ya semoga sih lebih ringan ya. Buat yang lain, jangan takut buat vaksin. Mungkin segitu aja dari gua. Makasih banyak buat semuanya yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangatlah mahal. Sometimes, hidup itu alive. Jangan lupa like, comment, share, fast rap, dan see you in the next video kalau ada.